Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam dan salam jumpa kembali dalam Tenunan Sabda Tuhan edisi Verbum Domini hari ini. Marilah di awal hari baru ini kita menimba air kehidupan dari sumur Sabda Allah sebelum kita membenamkan diri lebih jauh dalam ziarah panjang kemuritan kita pada hari ini. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, pada hari ini melalui penginjil Lukas, Tuhan menyajikan kepada kita sekalian suatu wejangan sederhana dan menarik yang sungguh mengena dengan kehidupan konkret kita sehari-hari, yakni tentang mengasihi musuh. Bagaimana selayaknya orang Kristiani yang sungguh percaya akan Kristus bertindak menghadapi musuh. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, ketika kita hanya membaca sekilas sabda Tuhan hari ini, kesannya seperti hal yang biasa-biasa saja. Tetapi, jika kita mendalami lebih jauh, kita sendiri akan diperjumpakan dengan berbagai nilai-nilai yang kaya akan pesan moral. Untuk memahami lebih jauh pesan Yesus ini, saya sengaja menyajikan beberapa poin-poin penting singkat dari tafsiran Alkitabiah untuk menuntun Anda sekalian dalam memaknai wejangan ini. Poin pertama mengenai kasihilah musuh. Perintah Yesus ini sangat tegas dan tanpa tawar-menawar. Kasih yang dimaksudkan Yesus dalam teks tersebut bukanlah perkara perasaan,
melainkan keputusan untuk bertindak dan berbicara secara tertentu, keterbukaan dan perhatian yang nyata. Demikian juga yang dimaksudkan musuh dalam teks tersebut, bukan sembarang orang, bukan hasil imajinasi, melainkan orang yang nyata-nyata membenci, mengucilkan, menyumpai dan menanggalkan iman akan Yesus Kristus. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus menunjukkan perhatian aktif kepada Kristus dengan menunjukkan kebaikan kita terhadap setiap manusia, bukan hanya terhadap mereka yang berkelakuan baik saja. Berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Sebagai orang Kristiani, dapat saja menerima permusuhan dengan pasrah. Namun, Yesus tidak menganjurkan sikap kepasrahan. Ia menyuruh para pengikutnya untuk mengucapkan doa dan berkat atas musuhnya. Doa semacam ini tidak pernah dianjurkan dalam Perjanjian Lama. Akan tetapi, Yesus sendiri menunjukkan keteladannya bagaimana ia berdoa dan mengampuni para musuh-musuhnya. Poin yang kedua, yakni barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Kata-kata Yesus ini jangan diartikan secara harafiah. Orang Yahudi biasa menghina sesamanya dengan menampar muka. Tamparan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah tanda penghinaan terhadap orang yang telah menjadi pengikut Kristus. Yesus sendiri pun tidak menyediakan pipinya yang lain untuk ditampar ketika ia mengalaminya di pengadilan. Hal ini bisa dibandingkan dalam Injil Yohanes bab 18 ayat 23. Intensi yang mau disampaikan Yesus dalam narasi ini yakni adalah jangan membalas musuh dengan perbuatan serupa. Poin yang berikut, barang siapa mengambil jubahmu, hendaknya juga ia mengambil bajumu. Kasih yang diminta dari para pengikut Yesus ini sangat radikal. Mereka harus bersikap siap dipukul dan ditelanjangi. Hal ini bertentangan dengan kecenderungan manusia pada umumnya untuk melindungi diri. Pola Kristiani tidak boleh berprinsip self-protection. Orang yang diperlakukan secara kejam oleh musuhnya akan dinaungi kemurahan hati Allah. Poin yang berikut, yakni sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian. Anjuran ini jangan dijadikan patokan mati tentang bagaimana bersikap terhadap musuh, melainkan harus dipahami sebagai himbauan untuk memikirkan implikasi yang konkret. Mengasihi musuh bukan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan menanggapi kekerasan dengan tindakan yang lebih kreatif. Tanggapan pengikut Kristus terhadap kejahatan tidak berpedomankan patokan bagaimana aku diperlakukan, melainkan bagaimana orang mau diperlakukan. Poin yang ketiga yakni kemurahan hati. Dalam wejangan ini, Yesus tidak saja menegaskan bagaimana mengasihi musuh, melainkan juga menghadirkan suatu opsi fundamen untuk mengasihi musuh dengan jalan kemurahan hati. Tanpa ada kemurahan hati, sia-sia belakalah usaha kita dalam mengampuni musuh. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, di mata orang Kristiani, isi wejangan Yesus ini terkesan begitu idealistis, sehingga tidak mungkin menjadi kenyataan. Namun, perlu disadari bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengundang orang mengejar sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Kesempurnaan bukanlah karya manusia semata-mata, melainkan lebih-lebih adalah karya Allah dalam diri manusia. Allah adalah Raja dunia. Hal ini berarti bahwa rahmat-Nya di dunia berlimpah-limpah.
yang tidak terbayangkan pun dapat diwujudkannya. Lagi pula, Yesus bukan sekedar menyampaikan wejangan saja, melainkan ia terlebih dahulu mewujudkan apa yang dikhotbahnya dalam kehidupan nyatanya. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, Yesus hadir membawa sebuah revolusi mental kepada orang-orang Israel yang merasa puas dengan cara hidup dan mentalitas mereka yang lama. Sebagaimana dilukiskan dalam Perjanjian Lama, bahwa tindakan pembalasan dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus hadir membawa sebuah hukum baru, yakni hukum kasih. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, sebagai orang Kristiani yang percaya pada Kristus, sudah selayaknya kita meneladani sikap Yesus Kristus. Kehadiran kita mesti menjadi tanda nyata saluran kasih Allah, sehingga dapat membawa orang untuk berjumpa dengan Kristus sendiri. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, Paus Fransiskus dalam ensiklik Lumen Fidei nomor 61 mengatakan demikian, bahwa kasih mencerahkan sehingga kita melihat kenyataan secara baru. Kasih melibatkan kepercayaan, mengikat kita ke kebenaran. Yesus memberikan nyawanya sendiri untuk semua orang, bahkan bagi musuh-musuhnya, untuk mengubah hati mereka. Semoga kehadiran kita di tengah-tengah umat senantiasa menjadi saluran tanda kasih Allah. Semoga Tuhan memberkati.